Assalamualaikum 81-84, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saatnya kita belajar bahasa Indonesia. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, pada pertemuan ketiga ini kita masih membahas teks berita, yaitu KD 4.2, menyajikan data atau informasi dalam bentuk berita secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan aspek lisan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Baik anak-anak ibu, ketika kita akan menulis teks berita, tentu ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang perlu kita lalui. Apa saja tahapan-tahapannya? Mari kita lihat bersama-sama. Langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama, inilah langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama, menentukan topik berita. Dalam menentukan topik berita, pilihlah peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Kemudian yang kedua adalah mendatangi sumber berita atau mendatangi tempat terjadinya peristiwa dalam berita atau mendatangi narasumber untuk beritanya. Kemudian yang ketiga, mencatat pokok-pokok informasi, yaitu yang merupakan jawaban dari pertanyaan 5W1H atau adik Simba. Yang keempat, mengembangkan pokok-pokok informasi menjadi sebuah teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh terkait dengan langkah-langkah menulis teks berita. Kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu menentukan topik berita. Nah, kalau sekarang ini yang sedang tren adalah tentang pandemi COVID-19. Maka saya pilih topiknya berkaitan pandemi COVID-19, yaitu tentang peraturan mengenakan masker. Kemudian langkah yang kedua, yaitu mendatangi sumber berita. Berkaitan dengan ini, misalnya berkaitan dengan tadi, yaitu topiknya tentang peraturan mengenakan masker. Misalnya, saya menyaksikan peristiwa yang seperti terlihat pada video berikut. Mari kita saksikan videonya. Ya Bu, Pak, salah ya Pak, Bapak nonton berita-beritanya sudah tahu kalau Pak, Bu, maaf, Ibu nuduh saya nonton TV. Situ siapa saya? Saya tanya. Situ siapa saya tanya. Saya sudah tahu. Situ siapa saya tanya. Saya tanya dulu, jawab dulu. Situ suruh saya nonton TV, situ siapa siapa? Ya, orang saya tanya. Jangan nyuruh-nyuruh orang kalau Pak, bukan dari tadi Pak, Anda ngomong-ngomong terus-terus. Anda hargai dong sama Sekarang mau petugas. apa? Sekarang mau apa? Kamu mau apa? Sekarang mau apa? Kamu mau apa? Ya udah sekarang mau apaan? Dari tadi gue dibilang sama lu, gue ngomong baik-baik. Lu yang menjelaskan ini baru ada peraturannya. Saya ini baru di sini. Kenapa? Ini saya bukan orang sini loh. Kenapa? Pak, Saya kalau orang sini wajar. Pakai di logika. Pak, kita semua Nggak bisa dibilang kayak gitu. Bapak kena sanksi aja, Bapak kerja sosial. Bapak menyapu pakai rompi. Bapak karena tidak Karena pakai saya masker. tanya, saya di sini baru. Jelas saya baru di Tapi sini. peraturan gubernur dan selama COVID itu sudah berapa bulan Bapak? Apabila tidak memakai masker berarti tidak melanggar denda 200.000 atau kerja sosial. Sudah dari bulan Maret. Berarti sudah mengetahui semua warga apabila tidak pakai denda. Kami dari semua masyarakat baru Bapak doang yang protes. Oh jelas, saya karena apa? Saya bukan orang sini, Bu. Kalau ada pemeriksaan seperti ini, saya tahu di sini saya pakai masker. Pak, bukan Saya bukan orang gila. Saya juga petugas, Saya bilangin, saya bukan orang gila. Sama, saya juga Nah, ya udah terus sekarang bagaimana? Gini, Pak. Kalau saya nggak mau gimana? Harus kerja sosial. Kalau saya nggak mau gimana? Kalau saya nggak mau gimana? Saya tanya. Kalau saya nggak mau gimana? Kalau saya nggak mau gimana? Saya nggak mau gimana? Kami corona, Pak. Jangan begitu. Saya baru. Ya, petugas ini. Bapak. Saya juga bisa bertindak keras, Pak. Ini petugas kami. Duduk dulu, kamu duduk. Duduk, udah, diam. Bawa aja ke kantor pusat. Di situ. Di situ.
Bukan dia apa-apa kok. Bukan. Suruh. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu mencatat pokok-pokok informasi yang merupakan jawaban adik Simba. Nah, dari peristiwa dalam video tadi kita dapatkan pokok-pokok informasinya. Yang pertama, dari apa peristiwa yang terjadi, yaitu seorang yang melanggar peraturan atau seorang pelanggar yang melawan tugas. Di mana terjadinya? Di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Kerja Bakti Kecamatan Makassar. Kemudian kapan? Terjadinya pada Kamis 27 Juli 2020. Siapa yang menjadi pelanggar? Yaitu seorang pemuda yang tidak mengenakan masker. Mengapa? Mengapa dia melawan petugas? Karena pemuda tersebut akan ditilang atau akan dikenai sanksi oleh petugas. Kemudian bagaimana suasana pada peristiwa tadi? Kita lihat sama-sama bahwa di situ agak menegangkan atau memanas karena si pelanggar tidak mau ditilang sehingga terjadi cekcok antara petugas dengan seorang pelanggar tersebut. Nah, setelah kita dapatkan pokok-pokok ini, kita kembangkan, yaitu langkah yang keempat, mengembangkan pokok-pokok berita menjadi sebuah teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Maka hasilnya akan seperti ini contohnya nih. Ini contoh foto yang menggambarkan seorang pemuda yang sedang cekcok dengan seorang petugas Satpol PP ketika mau ditilang. Nah, judul beritanya adalah pelanggar melawan petugas. Ini kepala beritanya, Jakarta 27 Juli 2020, seorang pemuda di Jakarta melawan saat ditilang petugas Satpol PP karena tidak mengenakan masker. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah teks berita yang lengkap. Nah, inilah tadi cara menulis teks berita. Selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah adalah mencermati peristiwa yang terjadi di sekitar kalian. Kemudian dari peristiwa tersebut, kamu tulis menjadi sebuah teks berita dengan memperhatikan strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Nah, jadi itu materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.